Halo, shalom semua teman-teman, apa kabar? Saya berharap semua keadaan teman-teman selalu di dalam keadaan yang baik dan selalu di dalam perlindungan kasih Tuhan Yesus. Nah teman-teman, mohon maaf sebelumnya jika nanti selama video berlangsung ada suara yang sedikit ribut, bising, dan ketok-ketok, karena itu dari tetangga sebelah saya yang sedang membangun rumah. Meskipun suara ribut dari samping, tetapi itu tidak menyurutkan semangat saya untuk berbagi sharing buat teman-teman semua. Tidak terasa kita sudah berada di tahun 2023. Tetapi yang pasti kita semua sangat bersyukur kita bisa ada sampai pada hari ini. Dan kita percaya kita semua yang di dalam Tuhan, kita selalu percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang telah membawa kita pada hari ini di dalam penyertaan Dia yang luar biasa. Semua saudara-saudara, teman-teman pasti memiliki kesan di tahun 2022 yang lalu, baik kesan yang baik ataupun yang mungkin buruk, sesuatu pengalaman yang tidak mengenakan, tetapi kita selalu mengucap syukur terhadap apa yang telah kita lewati. Kita selalu mengucap syukur bukan saja waktu kita keadaan baik, tetapi di dalam keadaan tidak baik pun kita akan selalu bersyukur. Saya percaya bahwa di dalam hati rasa syukur kita kepada Tuhan itu ada kekuatan dan bahkan akan menghadirkan mujizat buat hidup kita. Dan percayalah teman-teman, saudara sekalian, bahwa sekalipun kita di dalam lembah kekelaman, di dalam keadaan yang susah sekalipun, kita harus selalu percaya bahwa semuanya di dalam penyertaan Tuhan. Dan jika teman-teman saudara ada yang masih sampai hari ini mengalami hal-hal keadaan yang masih terbilang jauh dari kata menyenangkan, mungkin sakit yang belum sembuh sampai hari ini, atau mungkin keadaan menekan dan juga bahkan masih terlilit hutang piutang, atau bahkan masih di dalam keadaan hubungan yang tidak baik di antara keluarga, pasangan, dengan anak, atau dengan keluarga besar, atau mungkin dengan rekan kerja dan lain sebagainya. Maka saya mau katakan kepada teman-teman yang masih di dalam keadaan yang tidak menyenangkan tersebut, tetap teguh berpengharapan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti akan memberi jalan keluar. Dan bagi teman-teman yang sempat pernah mengalami keadaan yang tidak menyenangkan di tahun 2022 tetapi sudah selesai, tidak terjadi lagi di hari ini, kita mengucap syukur. Tetapi mungkin teman-teman masih ada perasaan yang tidak enak, masih dibawa sampai hari ini, mungkin perasaan takut, khawatir, trauma, dan lain sebagainya, bahkan mungkin masih membawa rasa kepahitannya sampai hari ini. Nah, saya mau katakan teman-teman tetap bersyukur, tetap berdoa, sehingga perasaan-perasaan yang trauma, kekhawatiran akan hal-hal tersebut nanti Tuhan akan angkat, sehingga Tuhan akan memberikan perasaan sukacita yang berlimpah untuk teman-teman di saat ini. Karena kita percaya semua apa yang kita alamin ya selama kita bersama Tuhan, meskipun buruk, kita percaya pasti ada sesuatu hikmah dan juga ada suatu hal-hal pelajaran yang baik yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut. Nah, di tahun 2023 ini, mari kita memiliki sikap optimis dan memiliki hati pengharapan kepada Tuhan Yesus untuk lebih lagi mengandalkan Dia dan lebih lagi mau mendekat intim kepada Dia. Dan menurut saya penting buat kita umat Tuhan untuk senantiasa diam di dalam hadiratnya, untuk supaya kita dapat mengetahui apa rencana dan rancangan Tuhan di dalam hidup kita, buat orang-orang terdekat kita, bahkan kalau buat pelayan Tuhan juga apa yang Tuhan mau kerjakan buat gerejanya, buat kota, buat bangsa, dan buat di dunia ini. Dan kemudian setelah kita mendapatkan dan mengetahui apa tuntunan Tuhan buat hidup kita, maka kita akan lebih mudah untuk melakukan rencana-rencana yang terbaik buat supaya apa yang Tuhan rencanakan buat hidup kita itu menjadi nyata dan digenapi. Sebagai umat Tuhan, tuntunan Tuhan adalah sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan juga di dalam menghadapi sebuah situasi, kita juga sangat perlu tuntunan Tuhan. Apakah kita akan melakukan tindakan yang A atau B atau C? Jika Tuhan yang menuntun dan kita taat melakukannya, pasti apa yang kita lakukan dan di mana kita pergi itu Tuhan akan sangat menyertai, dan apa yang kita lakukan pastilah akan berhasil karena semuanya itu di dalam rencana dan tuntunan dari Tuhan.
Dan tuntunan Tuhan itu juga sangat penting karena supaya menjaga jalan-jalan kita untuk tidak menyimpang, tetapi sungguh selalu berlandaskan kepada firman Tuhan. Nah, untuk kita dapat mengenal, mengerti, mengetahui apa tuntunan Tuhan buat kita, setiap dari kita wajib, saya katakan wajib, untuk bisa datang ke hadirat Tuhan, berhubungan intim dengan Tuhan, agar kita sungguh-sungguh dapat mengerti, mendengar, mengetahui apa tuntunan Dia dan apa kehendak Dia di dalam hidup kita. Jadi teman-teman, saya mau memberikan semangat buat teman-teman untuk jangan pernah berhenti untuk selalu mencari kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Saya percaya setiap daripada jemaat Tuhan, di saat kita menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh totalitas kepada Tuhan, dengan hidup di dalam pertobatan tentunya, Tuhan pasti akan menuntun kita di dalam setiap hari untuk menuju kepada rencana yang telah Tuhan berikan buat kita. Saya sangat percaya Tuhan memiliki rencana yang dahsyat dan ajaib buat umatnya, buat setiap dari kita, every single person, di dalam setiap individu. Saya sangat percaya. Namun jika ada teman-teman yang mungkin merasa, hidup saya kayaknya biasa-biasa aja, kayaknya Tuhan tidak memiliki rencana dahsyat buat saya sepertinya dilahirkan buat menjadi biasa-biasa saja, bahkan selalu kayak tidak beruntung, selalu susah, hidup saya selalu sedih. Dan mungkin teman-teman merasa apa yang saya lakukan banyak yang gagal, tidak berhasil, melakukan usaha ini salah, melakukan usaha itu salah. Dan mungkin teman-teman juga melihat keadaan sekeliling, mungkin anggota keluarga, teman-teman, saudara-saudara merasa bahwa sekeliling saya tidak mensupport saya, sekeliling saya sepertinya menginginkan saya biasa-biasa saja. Jadi berbagai hal-hal, pikiran-pikiran buruk dan perasaan-perasaan yang merendahkan saudara-saudara sendiri itu sering muncul setiap hari di pikiran dan hati saudara, tidak merasa diperbesar oleh janji-janji Tuhan. Saudara mungkin merasa bahwa janji Tuhan itu kayaknya bukan buat saya terjadi, kalau itu mungkin buat dia, mungkin saya tidak. Mungkin teman-teman ada yang merasa seperti itu. Saya mau katakan buat teman-teman yang masih merasa seperti itu, masih berpikir buruk tentang kemampuan teman-teman sendiri, saya mau katakan stop. Jangan pernah memiliki perasaan dan pikiran seperti itu lagi, sebab itu hanya intimidasi dari si jahat, supaya untuk membungkam teman-teman, supaya untuk membuat teman-teman jatuh perasaannya dan tidak mau bangkit lagi, dan tidak mau berusaha lebih keras lagi, dan tidak mau memperbaiki, upgrade diri. Itulah intimidasi daripada si jahat. Sebab si jahat tahu dengan intimidasi tersebut itu akan membuat teman-teman merasa terpojok, terpuruk, dan merasa gagal, lalu akan merasa stagnasi, dan kemudian merasa tidak akan berguna melakukan usaha lagi, tidak akan merasa berguna untuk melangkah lebih jauh lagi, ya. Jadi perasaan-perasaan seperti itu yang akan membuat teman-teman bahkan akan menjadi stagnasi. Itulah kemauan iblis. Bahkan yang lebih buruk adalah dia ingin Anda mundur. Dia ingin saudara-saudara bukan hanya stagnasi, tetapi mundur, kemudian mundur, bahkan jatuh. Lalu teman-teman bisa bayangkan. Dan pesan pribadi saya buat teman-teman dan saudara-saudara semua, agar kita dapat berjalan di tahun 2023 dengan benar-benar mengikuti tuntunan Tuhan. Pertama, pastinya kita selalu mencari wajahnya setiap hari, berhubungan intim dengan Dia, agar kita dapat mengerti, mendengar, dan mendapatkan konfirmasi tuntunan untuk setiap langkah-langkah dan juga perbuatan kita. Dan yang kedua, kita harus lebih sungguh lagi menjaga hati dan pikiran kita di dalam setiap hari, agar apa yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita ini sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Sebab kita tahu dan sudah tertulis di dalam firman Tuhan bahwa di akhir zaman akan semakin banyak nabi palsu. Nabi palsu itu bisa berupa siapa saja yang berbicara atas nama Tuhan. Mereka seolah-olah memberitakan firman Tuhan dan seolah-olah sedang mengajarkan, membimbing umat Tuhan itu kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi sesungguhnya secara umat Tuhan tidak sadari, mereka sedang dibuat jauh oleh nabi palsu tersebut. Saya pernah membahas tentang nabi palsu di video saya sebelumnya. Teman-teman mungkin bisa sedikit scrolling dan boleh menonton untuk lebih jauh lagi mengenal bagaimana cara nabi palsu itu bekerja.
Tapi di tahun 2023 ini saya percaya Tuhan sedang berpesan kepada kita semua untuk sangat berhati-hati dan berjaga-jaga terhadap ajaran-ajaran palsu yang semakin hari semakin banyak dan semakin diperdengungkan di mana-mana, di media sosial, di tontonan, atau mungkin ajakan-ajakan teman-teman yang mungkin masuk ke dalam wilayah pengajaran nabi palsu. Nah, ini semua harus diwaspadai. Sebab apa yang kita dengar dan kita lihat itu pasti akan berdampak juga terhadap roh, terhadap jiwa kita. Dan jika roh jiwa kita ini sudah di dalam jalan yang salah, maka semua apa yang kita lakukan pun akan sia-sia karena kita berada di jalan yang salah. Nah, nanti tinggal tunggu waktunya lagi untuk kita bertobat di hadapan Tuhan. Nah, mau sampai kapan jika kita harus selalu jatuh bangun karena kita telah dipermainkan oleh si jahat ini? Bukankah Tuhan ingin selalu mengangkat kita naik dan bukan turun? Nah, sehingga umat Tuhan harus sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan agar hidup kita tidak sia-sia dan selalu berada di dalam lindungan Tuhan. Iblis ingin selalu menjatuhkan kita dan menuntun kita ke jalan yang salah supaya hidup kita itu menjadi tidak efektif, menjadi selalu bermasalah karena keputusan-keputusan yang salah atau langkah-langkah yang salah. Iblis ingin selalu menyeret kita kepada sesuatu yang tidak baik supaya kita akan selalu mengalami pergumulan yang tidak pernah ada habisnya, sehingga rencana Tuhan atas kita selalu tertunda. Bahkan yang kita khawatirkan, seumur hidup orang yang tidak pernah mau mencari kehendak Tuhan dan mengikuti tuntunan yang salah, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup orang tersebut bahkan tidak akan pernah jadi sampai dia menutup mata. Bukankah itu sangat disayangkan, teman-teman? Maka kita sungguh-sungguh sangat penting bukan untuk mengerti kehendak Tuhan dan juga menjaga pergaulan komunitas kita dan apa yang kita boleh baca, kita tonton, kita terima pengajaran-pengajaran supaya itu benar-benar sungguh-sungguh dari Tuhan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sekian dulu sampai di sini, dan saya akan selalu berdoa supaya teman-teman semua diberkati hidupnya karena selalu hidup di dalam tuntunan Tuhan, selalu rajin mencari wajah Tuhan apapun keadaannya, baik dalam keadaan senang, keadaan suka, duka, bahkan sibuk, akan selalu memberikan waktu terbaik buat Tuhan. Saat Tuhan disenangkan, maka hidup kita pun akan selalu diperbaharui olehnya. Sebab sinar Tuhan akan selalu menyinari wajah kita, hidup kita. Saat hidup kita bersinar, maka kita juga akan menjadi terang buat sesama kita. Oke teman-teman, terima kasih dan selamat menyongsong tahun 2023 dengan penuh kemenangan. God bless.